Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin ngobrol nih bisa dibilang ini meja podcast ala kadarnya. Ini adalah podcast pertama saya atau podcast perdana. Untuk podcast perdana saya akan mendatangkan seorang tamu, yaitu kawan saya sendiri yang berasal dari Kuningan. Beliau pernah kerja bareng nih di daerah Bekasi, Cikarang. Langsung saja kita sambut Erik Eka Permana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Erik ya? Iya, Bro Mardi. Ya. Luar biasa, ini kawan lama saya nih yang kelihatannya pangling banget, udah kayak si kutu buku. Luar biasa. Mas Erik, gimana kabarnya? Oh, gua alhamdulillah baik. Sehat walafiat lah seperti yang lo lihat sekarang. Iya sih. Cuman ada sedikit yang beda gitu. Ya, maaf ya, mohon maaf nih ya. Iya. Karena emang kelihatannya Mas Erik ini tangannya kenapa gitu dikasih gendongan Dikasih gitu. penyangga ya. Iya, penyangga gitu. Kalau gua ini dulu kecelakaan. Jadi biasalah efek di jalan. Mau berangkat kerja, jadi harus mengalami sedikit trouble kecelakaan. Kecelakaannya itu ada yang nenggor atau Mas Eriknya lalai gitu? Kalau lalai sih enggak. Gua berkendara sesuai apa yang dianjurkan, kan ngebut enggak, pelan enggak, ya sedang aja. Tapi kalau perasaan ingetan gua itu di jalan itu emang kondisinya rame lancar. Banyak orang-orang yang ngebut. Nah, kebetulan dari belakang kayaknya ada yang ngehajar. Dari belakang? Iya, jadi gue itu oleng ke kiri. Nah, pas kehajar oleng ke kiri, di situ gue nggak inget apa-apa. Bener-bener langsung gelap aja. Iya. Langsung mungkin ya nggak sadar diri. Barangkali ada ingetan nabrak. Wah, itu ada pohon di depan, tabrak gitu, terus udah nggak inget. Kalau itu gue nggak inget sama sekali. Jadi emang bener-bener gelap gitu. Nanti mungkin keingetannya lu ditabrak dari belakang, oleng aja ya? Nah, nggak tahu kemana udah ya? Udah sampai situ aja. Pas bangun pertama kali sadar nyampe di mana tuh? Gue bangun besoknya. Besoknya? Kecelakaan hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 kan. Besoknya nih Jumat, gue baru sadar. Jam sekitar sehabis Jumatan lah. Baru sadar tuh, baru dikasih tahu katanya kecelakaan. Itu yang pertama nungguin Mas Erik sampai ke itu, berarti di rumah sakit ya sadar ya? Bukan, di rumah sakit sebentar terus cabut berkas, langsung ke klinik pengobatan tradisional. Berarti pertama Mas Erik apa ya namanya, tahu tuh ada di mana gitu pertama pas tabrakan, terus tahu inget gitu di mana? Di tukang urut di Tukang tradisional. urut. Iya. Luar biasa ya. Kan biasanya kecelakaan di jalan banyak warga kan yang nolongin atau banyak kendaraan lainnya, terus dibawa ke rumah sakit gitu. Itu justru pas kecelakaan sampai dibawa ke rumah sakit itu nggak inget apa-apa. Pokoknya itu nggak sadar, nggak tahu apa-apa, nggak tahu siapa yang nengok, nggak tahu siapa yang nganterin, tuh nggak tahu, benar-benar nggak tahu, benar-benar gelap aja. Luar biasa ya, berarti emang namanya juga pertolongan ya. Iya. Pertolongan dari Allah gitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Ini kalau boleh tahu ya, udah berapa lama gitu tangannya digendong? Berarti dari kecelakaan itu 16 Desember 2021. Berarti kalau dihitung sampai sekarang udah berapa tahun? 22, 23, 2 tahun lebih lah. 2 tahun jalan ya. 2 tahun luar lebih. biasa ya. Itu pertama kecelakaan berarti kan tangannya masih sakit tuh, masih kaku banget. Aktivitas Mas Erik pasti agak keganggu atau mungkin susah lah bisa dibilang Kalau gitu kan. dibilang susah iya, pasti susah iya. Pertama susah iya, yang kedua keganggu iya. Kita kan biasa manusia normal kan tangan 2, beraktivitas 2 tangan. Iya. Sekarang gini aja, kalau dibayangin tiba-tiba Bro Mardi 1 tangan, gimana rasanya? Pasti ada kayak agak setengah putus asa gitu. Iya gitu. Ya. Jadi ibaratnya gimana ya? Kita itu terbiasa 2 tangan, tiba-tiba dikasih cobaan 1 tangan. Itu benar-benar bukan berat-berat lagi ujiannya. Tapi Mas Erik, saya lihat nih, Iya. karena kan
kemarin-kemarin ya udah bikin aktivitas yang buat Mas Erik mungkin bisa bangkit lagi kayak Mas Erik kan suka ngelukis. Iya, Terus iya. coba bikin konten kan karena katanya tertarik sama konten kreator gitu. Sama konten kreator ya kayak siapa tuh? Ya kawannya yang dari Cirebon itu Banyak ya lah, gua banyak. ya. Terutama gua kan. Meskipun ya gua juga nggak jelas gitu. Iya. Konten kreator atau ada yang bilang YouTuber ya gua belum dapat apa-apa gitu. Yang penting kan gua kan suka gitu sama Benar, konten benar, kreator. Cuman Erik katanya termotivasi juga ya dari saya sendiri gitu. Kalau gua sendiri itu termasuk awalnya tuh gua bingung kan, gua nggak punya kerjaan karena emang kondisi gua kayak gini pertama. Iya pasti. Yang kedua mau ngelakuin aktivitas apapun itu gua susah. Harus ada bantuan, kalau enggak ya pergerakan gua kan terbatas. Nah akhirnya gua muter otak dong, ini sebenarnya karya lukisan gua yang dua. Ini ya, Ini mungkin yang salah dua ini yang udah termasuk yang oke, yang menurut gua oke, yang menurut ini gua yang baik. menurut Mas Erik paling Iya. oke, paling bagus ya. Nah alasannya itu bikin gua kenapa turun lagi ke dunia seni, lukis terutama ya lukis pensil. Sebenarnya udah lama gua berhenti dari sejak zaman SMK. Itu gua nggak ngegambar lagi. Udah pokoknya total nggak mau gambar lagi. Ternyata pas gua kecelakaan, gua kan butuh hiburan. Pertama butuh hiburan supaya gimana caranya pikiran gua itu nggak muter ke penyakit. Nggak penat ya, Ya, nggak bosen nggak gitu ya. jenuh, nggak bosen, nggak segala macam. Jadi ya gua nyari-nyari hobi gua yang dulu yang sempat gua mainin, yang sempat gua apa namanya, yang sempat gua ikuti lah gitu. Iya, Gua coba gali lagi, ternyata ya ketemunya di lukisan. lukisannya. Gua tinggal duduk, gambar ya, udah gitu. Kalau boleh tahu ini lukisannya ini foto orang atau imajinasi Mas Erik nih? Kalau imajinasi mungkin belum sampai ya. Belum sampai. Imajinasi itu kan harus benar-benar luar biasa ya, harus luas. Ini ngambil fotonya itu biasanya artis-artis yang di Instagram, Facebook. Iya, iya. Tapi kita izin dulu Pak, Bang, Bro. Iya. Oh harus izin, kira Iya, asal kita harus- lukis gitu. nggak kita bisa. nyimpen. Biasanya orang itu pengennya dibintain izin pertama. Yang kedua kalau kita asal ngelukis nih, ntar malah jadi justru kita asal ngelukis, kita upload, kita tag, jadi masalah itu biasanya. Iya. Makanya kalau gua sendiri karena gua mungkin mengutamakan etika gitu ya, adab, gua punya adab, gua harus izin dulu. Kalau nggak izin ya ada juga yang pesan Bang ini bikinin lukisan, Bro bikinin lukisan, Mas bikinin lukisan, ya udah gua bikinin. Tapi ntar gua upload, gua bikinin konten gitu. Berarti Mas Erik identik sukanya lukisan-lukisan wajah orang gitu ya. Kalau lukisan kayak pemandangan atau seni-seni yang lainnya Kalau itu gimana? kalau menurut gua pribadi ya, Iya. kalau lukisan yang udah mencakup Alam. kayak gitu itu detailingnya agak repot sih. Satu lukisan alam itu nggak bisa satu hari jadi, bisa berminggu-minggu, bisa mungkin 1 bulan, 2 bulan juga bisa, bahkan mungkin 1 tahun, 2 tahun, karena emang detailingnya agak repot. Tapi kalau emang lukisannya cuman asal jadi, mungkin gue sehari juga bisa. Iya. Tapi maaf ya, kalau saya kebalikannya gitu. Kalau lihat lukisan kayak gini lebih sulit karena nyamainnya gitu sama lukisan aslinya bisa terlihat hidup lah bisa dibilangnya. Iya. Gitu luar biasanya. Ini lukisannya dan masih yang banyak lagi ya. Kalau nggak salah di buku Diary Mas Erik gitu ya. Masih ada buat latihan, sekedar latihan kita koleksi. Tapi gue juga nggak cuma bikin lukisan orang sih, biasa bikin animasi, anime gitu. Mas Erik kalau boleh tahu Apa? lukisan Mas Erik di bawah juga ya? Ada di bawah. Iya boleh diambil dulu sambil break kita ya. Coba lihat-lihat. Dan oke ya kawan, ini adalah bisa dibilang buku hasil karya-karya Mas Erik nih. Bisa dilihat ya kamera.
Abstrak sih. Jadi random lah, bukan abstrak, namanya random. Ada lukisan anime, ada lukisan wajah orang. Tapi saya lihat di channelnya Mas Erik ya, namanya apa Mas Erik? Join Art Official. Join Art Official. Join Art Official ya. Nih, berbagai macam karya Mas Erik. Ini buat lukisan sebanyak ini berapa lama nih? Banyak banget tuh. Anime. Jatuh. Kebanyakan anime ya? Kebanyakan animasi. Iya. Banyak sih. Kalau untuk durasi mungkin satu lukisan itu, kita bikin lukisan itu kalau animasi ya kartun yang 2 dimensi itu ya. Yang 2 dimensi itu satu hari bisa sampai 3, 4 juga bisa 5. Tapi kalau yang kayak gini nih realis kan dia kalau miring dikit maknanya beda, artinya beda. Jadi satu lukisan ini bisa 1 hari, paling cepat 1 hari. Setengah hari paling cepat. Tapi kalau biasanya kalau gua bikin itu 2 hari, 3 hari, bahkan bisa sampai 1 minggu. Tergantung tingkat kesulitan dan mood gua sebenarnya. Iya, sebenarnya ini warna pensilnya itu satu ya, hitam. Warna pensilnya satu hitam, cuman tingkat kehitamannya beda-beda. Berarti make pensilnya kayak gini contohnya. Nah iya itu. Beda-beda gitu ya. Ada yang tajam gitu ya. Ini juga kan pensil juga kan kebagi 2 kalau pemahaman gua ya. Kalau ini kalau salah maaf. Ada yang pensil charcoal. Charcoal itu kan yang arang yang hitam banget. Ada yang pensil yang simple grafit. Grafit itu kayak yang pensil ini nih yang kita buat ujian 2B, 3B. Itu grafit sampai 14B. Kalau yang charcoal enggak, dia cuman ada tingkat soft, hard, sama medium. Iya. Untuk buat sketsa pertamanya itu menggunakan pensil apa biasanya? Pakai ini. Ini tuh namanya pensil mekanik. Yang bisa diisi ulang. Oh iya. Gini ya. Jadi emang tajam banget ya pensilnya. Dia itu punya, yang gua pakai ini ketebalan ininya itu 0,5. Jadi kalau terlalu neken ya patah. Bisa jadi patah. Iya. Harus setipis mungkin lah. Kita terasa ya kita ngobrol-ngobrol udah lumayan ya. Kita tinggal Lumayan. Kita kan pernah kerja bareng nih. Ya, pernah kerja bareng dulu di salah satu perusahaan otomotif loh. Iya itu. Di daerah Cikarang. Luar biasa itu ya. Perusahaan otomotif yang emang nggak bisa dilupain gitu. Bisa dibilang susah move on. Kenangannya itu luar biasa, berat banget. Luar biasa. Dari perjuangannya juga Mas Erik kalau dipikir-pikir lagi, kalau dikenangin lagi itu nggak nyangka aja ya. Kita sempat putus asa gitu kan, karena kan dari proses kita tes ke gimana tuh di Pulau Gadung ya. Iya, di Pulau Gadung sampai penempatan kerja itu prosesnya nggak semudah apa yang dibayangin. Gitu. Iya, jadi nggak langsung 1 minggu 2 minggu, kita hampir setengah tahun. Benar. Sampai orang yang kayak keluarga kita, ya orang-orang di sekitar kita yang udah tahu kita nunggu tes itu, udahlah ngapain sih nunggu-nunggu yang lama gitu. Kayaknya lu tuh udah nggak diterima gitu. Iya. Ya nggak? Jadi kebanyakan respon orang itu keluarga, sahabat, mungkin temen, orang-orang deket lah. Mereka itu ngeresponnya kayak udahlah, kayaknya lu nggak bakal dipanggil, lu nggak bakal nge-calling segala macem. Udah mending nyari aja yang udah pasti, mau dagang mau apa yang penting pasti. Iya kayak gitu. Iya, jadi respon kayak gitu. Tapi kalau gua sendiri ya udahlah, gua dengerin doang, tapi nggak gua masukin ke hati. Iya. Nggak gua cerna gitu. Karena emang gua juga punya keyakinan bahwa kalau udah dari sini pasti gua yakin gitu, gua pasti kerja gitu. Bener. Saya juga kayak gitu Mas Erik. Jadi banyak yang kayak nyinyir gitu ya. Iya. Kayak bukannya ngasih motivasi, malah justru kayak jatuhin gitu, bikin down. Iya. Tapi gua sendiri nih punya prinsip gitu. Iya. Masih yakin sebelum
ya belum ada keputusan atau belum ada kabar dari HRD-nya langsung gitu. Pas jalan berapa bulan, gua masuk, terus gua tuh main tuh di rumah mamang gua di salah satu daerah Bogor ya, yang kalau nggak salah di Cilengsi ya. Gua main di situ, beliau kaget gitu. "Oh, kok masih di sini gitu? Udah kerja?" Alhamdulillah. Dia kaget, yang tadinya nggak percaya gitu. Iya. Tadinya, iya, saya tuh. Alhamdulillah saya diterima di perusahaan otomotif itu. Ya, gimana ya? Mengutarakan rasa bangganya tuh, ya senyum gitu. Iya, benar. Luar biasa Mas Erik. Di sana Mas Erik tuh bagian apa sih? Kalau gue sendiri, gue alhamdulillah setiap kerja itu bagian welding terus. Welding. Welding. Weldingnya. Ngelas. Pengelasan. Ngelas, Jadi iya. kalau kata temen gue di land ya, kita itu sebutannya last friend. Apa tuh last friend? Sahabat pengelasan Oh katanya. iya. Jadi seperjuangan ya, Iya, ngelas semua ya. last friend katanya. Tapi kebanyakan orang berpikirnya, wah ngelas itu risikonya gede gitu. Ketembak lah, matanya merah lah, sakit lah, terus belum asapnya kan. Tapi bagi Mas Erik gimana ya? Mungkin itu statement atau pemikiran orang-orang yang belum tahu las itu seperti apa. Kalau gue juga awalnya nih, kesan pertama gue ketika ditempatin di pengelasan, wah kok kayak gini ya, takut, pokoknya takut, serem aja pokoknya. Apa yang diceritain orang, kayaknya ini bakal kejadian ke gue. Ternyata pas udah jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya enjoy aja gitu, nggak ada sama sekali efek apalah, nggak ada. Karena menurut gue setiap pekerjaan itu pasti punya resikonya masing-masing. Benar Mas. Orang yang kebiasaan duduk di komputer itu nggak menutup kemungkinan dia itu punya keluhan, punya kayak waduh ini kayak gini, ini kayak gini. Benar Mas. Karena emang kerjaan itu, semua kerjaan menurut gua nggak ada lah kerjaan yang enak. Yang enak itu nganggur, punya uang banyak, itu yang paling enak, bener nggak? Rebahan dapat duit. Iya kan itu. Makanya kalau orang mau kerja ya siap-siap aja gitu. Kita itu resikonya harus kita hadapin. Gitu. Ya orang tuh kebanyakan ya tahu hasilnya aja, nggak tahu Iya. prosesnya gitu. Nggak tahu prosesnya. Orang enaknya memandang enak nih, tapi belum tentu yang ngerasain. Gitu kan. Luar biasa. Kita kerja di situ tuh berapa tahun nih? Kalau gua sendiri sih cuman 12 bulan, 1 tahun. 12 bulan. 11 bulan, 1 minggu, 3 minggunya gue di-cut PHK. Satu gedung. Satu gedung, satu bagian itu PHK semua. Kenapa tuh alasannya tuh? Alasannya itu emang perusahaan sih ya. Namanya perusahaan kan mengikuti produksi. Iya. Ketika produksi turun ya kita karyawan nggak bisa menuntut banyak ke perusahaan. Karena kan emang kalau kita menuntut banyak ya perusahaan juga kan sama sendiri dia juga mengalami kerugian. Ya mau gimana lagi, kita harus menerima gitu. Kebetulan di sana gua nih dikasih 2 tahun. 2 tahun alhamdulillah. Iya, soalnya gini, mau 1 tahun cuman ada apa ya, namanya relip ya di sana ya. Iya, relip. Relip itu tangan kanan leader ya, ngusahain gua buat diperpanjang lagi. Akhirnya gua bisa ngerasain sampai 2 tahun. Benar. Alhamdulillah itu gua syukuran, nggak nyangka gitu ya, sampai ada apa ya, udah kayak tradisi gitu ya. Biasa kalau perpanjang ya makan-makan lah gitu lah, ya, biasa gitu, luar biasa ya. Tapi pas berjalannya waktu ya saya udah apa ya, udah habis kontrak ya, terus sempet tuh setelah corona ya. Iya, habis corona. Nah itu habis corona kan, habis corona kita banyak recallan juga nih. Nah iya benar. 2021 tepatnya. 2021 pertengahan lah, ya sekitar pertengahan. Sempat di-recall juga kan? Sempat, itu sangat apa ya, mengharapkan banget gitu. Itu Gua gue buat di-recall. lagi kerja, udah dapat kerjaan lain di kampung, masih di kampung di bagian retail. Gue lagi kerja tiba-tiba ditelepon bukan sama leader sih, cuman sama teman kerja yang satu land. Dia itu kebetulan dulu kerjanya itu lebih dulu gua. Jadi dia itu diajarin kerjanya itu nyontek ke gua ajarin. Ini cara ngelas gini, cara mainin robot ini.
nyepot kayak gini, ini kayak gini. Sampai akhirnya dia di recall duluan, kontak lah dia, nelpon, nawarin, lu mau di recall nggak? Emang lu bisa? Ini gue udah deket sama atasan yang dulu, gimana? Ini gue suruh nanyain kata dia. Iya. Ya udah gue mau. Iya. Nah akhirnya gue chatan tuh sama atasan gue. Udah pokoknya udah chatannya udah mesra banget. Ibarat mesra banget. Iya. Udah Lampu hijau ya. Iya udah lampu hijau banget, udah disuruh siap-siap, udah kesehatan suruh dijaga, berkas-berkas di persiapkan. Tapi giliran gua kena gak enaknya itu giliran udah siap. Kan yang kandidat recall itu dulu 3 orang katanya. Dari 3 orang itu satu-satu di recall. Yang satu, yang 2 itu udah di recall duluan. Nah, gue yang terakhir, yang harusnya gue ngisi, tiba-tiba gue dapat panggilan dong dari atasan gue. Dia bilang gini, katanya, Erik, ini mohon maaf banget ya. Mohon maaf gimana pak maksudnya? Kamu itu kayaknya nggak jadi di recall. Nah, gue kan bingung, kok gue bisa nggak jadi di recall kan? Sementara gue berkas-berkas suruh disiapin, kesehatan suruh disiapin, pokoknya fisik segala macam udah gue siapin pak, kok gak jadi? Kan yang tahu di situ cuman gue kan gitu ibaratnya. Nah ternyata setelah penjelasan leader itu ada yang ngisi, ternyata bukan dari pengelasan, dari bagian lain, dari bagian assembling. Dia itu nggak bisa apa-apa di pengelasan, pokoknya jeblok banget lah. Akhirnya jadi masalah tuh. Setelah di otak-atik kan, setelah di briefing segala macam, ternyata dia itu bawaan dari yang punya. Dia pakai ordal ya, iya, dia pakai menang ordal. ya. Iya, kalau udah urusan ordal ya Jadi gimana ya? Gue juga nggak bisa ngelawan banyak sih, nggak bisa berharap banyak. Kalau kekuatannya lebih tinggi daripada jabatan leader gue, ya udah. Iya Mas Erik, gue juga kalau inget masalah recall-recallan itu ya bisa dibilang apa ya, mau bilang kecewa ya gimana ya, gue nggak bisa nuntut ya. Cuman gue hampir 4 kali loh. 4 kali? 4 kali itu gue itu posisinya emang udah kerja. Iya. Gue kan lagi enak santai kan di rumah kan lagi rebahan. Tahu-tahu ada telepon. Halo, Mar kan. Tadinya kan Mar arti ya. Mana? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Tahu-tahu katanya, lu sekarang di mana? Cirebon. Udah kerja belum? Nah, gue langsung ya bilang udah. Aduh, sayang banget. Loh, kok sayang banget ya? Kenapa? Iya, tahu-tahunya ini padahal Bang Anu nih mau ngajuin lo buat direkol lagi. Aduh, itu mah langsung seruminga kan. Saya langsung girang banget kan. Wah, kalau gitu mah nggak apa-apa, gue di recall juga nggak apa-apa. Langsung resign gitu ya? Iya, itu kan gampang didesain sampai gitu kan. Oh ya udah, langsung aja singkat ya. Ya udah kalau gitu nunggu keputusan si itunya, Bang Anunya ya biasa. Ya udah kan, akhirnya gue nungguin lagi kan kabarnya kan. Terus gue ya udah nih Kak, dikasih nomornya. Nih langsung aja kontak ke si ininya kan, langsung kontak. Katanya iya, gue udah ngajuin gitu di atasan gue. Iya. Yang baret ini, Iya. Itu kan kalau di sana kan pakainya baret ya. Pakai baret. Iya. Baret ini tingkatannya ini ya, dia udah ngajuin ke situ. Kandidatnya ya dari orang angkatan kita. Gue nungguin berapa hari direkol lagi tuh di apa namanya? Dikabarin lagi, telepon lagi. Pas itu gue lagi di pabrik kan, di pabrik gue direkol. Katanya, lu masih inget enggak sama gue? Ntar dulu. Oh iya Bang Anu, gue kan inget ya suaranya ya. Bang ini, iya di mana Bang? Wah ini pikirannya udah enak banget ya, maksudnya udah seneng banget gini ya. Pasti isi ini nih, Bang recall gue nih. Dia bilangnya, gue udah usahain lu Mar, ya, tapi jangan terlalu berharap gitu. Iya. Gue bilangnya iya, padahal emang berharap banget ya yang namanya PT otomotif yang itu udah belum ada. Nggak ada obat. Nggak ada obat, bisa bilang kayak gitu ya. Akhirnya gue nungguin lagi. Karena saking nggak sabarnya, gue ngechat aja lah. Gue ngechat.
gimana? Gue udah ajuin sampai ke HRD, tapi belum ada kabar. Aduh, tapi masih optimis. Benar. Akhirnya gue dikabarin lagi. Langsung dikabarin, Mar, udah lu nggak usah ngarep-ngarep lagi karena ya gue agak kesal juga. Cuman gimana introspeksi lagi. Iya benar. Karena waktu itu kan habis corona kan masih ada apa ya, orang bukan domisili situ itu harus ekstra gimana ya, kesehatannya tuh ekstra dijaga bener-bener. Jadi kalau orang yang bukan pribumi atau pendatang itu namanya apa, tes itu tuh corona tuh, yang tes corona yang pakai vaksin segala macam. Nah itu harus tes gitu duluan kan, ya. Mungkin ya pikiran positif saya mungkin kayak gitu, prasangka baik saya mungkin emang diduluin orang deket dulu biar gampang gitu, domisili. Ya udahlah, akhirnya gue sadar, gue coba nerima yang perusahaan yang di sini lagi, gue jalanin sekarang. Ya udah mungkin emang bukan takdir, cuman udah sempet dikasih kesempatan ya, gue bersyukur. Lama kelamaan ya udah gue, meskipun masih banyak kenangan ya, mau nggak mau ya gue harus jalanin yang di sini. Benar. Masih gitulah intinya. Sampai sekarang juga emang perusahaan yang otomotif yang kita pernah kerja nih sekarang nih belum ada obat sih. Dari mulai gajinya kan tahu sendiri kan, gajinya terus pro banget. Itu perusahaan gede dari Jepang ya. Enak banget itu dulu. Enak banget gitu. Sampai acara apa ya? Acara jalan-jalan, acara family gathering gitu ya, keluarga, terus buka bersama, terus dari mulai event-event produksi sampai klaim-klaim itu di sana diadain sedemikian rupa. Ya jadi kita itu jadi karyawan itu benar-benar diperhatiin. Sesuai slogannya sih, bukan slogan apa ya lebih tepatnya. Kan mereka itu kalau perusahaan Jepang itu sebelum membuat sebuah produk mereka itu membuat manusianya dulu. Ini gimana caranya manusianya itu bisa baik, bisa mengerti, bisa paham. Nah, itu yang konsep itu yang mereka tanamkan di setiap karyawan. Jadi kitanya itu ke karyawannya itu bukan kayak kita itu bukan dijadiin keset doang gitu. Jadi lebih ke ada artinya gitu. Aset ya, jadi aset. Jadi perusahaan yang itu tuh bener-bener mengedepankan SDM dulu. Gitu. Iya benar. Jadi mengolah SDM dulu sebelum membuat sebuah produk. Gitu. Jadi gimana mau produk bagus kalau SDM-nya itu nggak bagus. Itu luar biasa ya. Oh iya Mas Erik, pernah kita ngobrol ya waktu di telepon, katanya Mas Erik kan, maaf ya sebelum kecelakaan sempat mau nikah ya. Itu gimana? Maaf nih jadi kayak bikin sedih atau bikin ingat lagi gitu. Iya. Jadi ini agak panjang nggak apa-apa? Ya boleh, terserah Mas Erik sih. Boleh disingkat, boleh. Jadi dulu sebenarnya apa ya, kalau disebut hampir nikah, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Bisa dibilang iyanya karena emang gua sendiri udah ngerencanain sama si cewek. Jujur gua bukan tipe orang yang suka pacaran. Gua paling anti yang namanya pacaran ya, karena cuman buang-buang waktu doang lah. Sama kita cuman apa ya, pacaran itu kayak nggak ada artinya lah. Nah, pas gua kenal satu cewek, si ceweknya itu memberi kesan beda gitu. Gua yang benar-benar menutup diri ke perempuan. Ternyata ada satu cewek yang bikin gua itu ngeluh gitu, bikin gua itu sadar gitu, wah ini cewek. Pokoknya udah pikiranku udah jatuh aja ke dia. Nah, suatu hari gue itu sengaja silaturahmi karena emang undangan dia silaturahmi sini ke rumah, ke ibu, ke keluarga. Ya udah gue datang silaturahmi. Di obrolan itu gue sempat tertarik di obrolannya itu, mereka itu sempat ngajakin nikah langsung. Gue mikir gini, Bu, kalau nikah itu kan bukan perkara 1 hari 2 hari. Benar. Harus punya pemikiran panjang, harus persiapan ekonomi, agama juga harus diperhatikan.
Nah, saya itu masih belum punya semua, agama aja masih belajar, masih mungkin ilmu saya masih cetek. Kalau diibaratkan dasar mungkin sama dibandingin sama orang lain itu cuman sebatas telapak kaki doang ilmu gua. Terus ekonomi gua masih belum kelihatan, terus tingkat emosional pemikiran masih belum dewasa kan. Nah, sempat ada tawar menawar di situ. Maksudnya tawar menawarnya si ibunya itu meyakinin banget, dan si ceweknya itu benar-benar pasrah. Gimana AA, gimana ibu. Di situ kan ada dua pemikiran yang bentrok ya. Si ibunya ini, yang gue suka itu dari keluarganya itu benar-benar welcome. Pertama welcome, kedua nggak ngelihat materi, nggak ngelihat fisik. Malah dia itu bilangnya gini, kalau nikah itu nggak harus ribet, kita itu nggak harus hajatan, nggak harus undang-undang, yang penting ada saksi KUD, udah cukup di KUD saksi penghulu sama keluarga deket aja udah, nggak harus kita hajatan segala macam, itu cuma ngukur gengsi doang katanya. Jadi bener-bener keluarganya nerima. Nah itu yang pertama yang gue sukanya itu situ. Yang kedua yang masalah gue sebenarnya pengen maju di situ, gue pengen ya udah kita jadi aja nikah, tapi di satu sisi ibu gue lagi sakit. Ibu gue waktu itu lagi benar-benar kritis. Dia itu sakit ginjal kanan kiri, batu ginjal. Nah gue gak mungkin dong gue datang ke ibu, bu saya pengen nikah. Gue sama aja kayak nambah beban dong, bener gak? Maksain ibu suruh sehat gitu ya. Gue di situ pikiran gue bentrok. Di satu sisi gue pengen nikah karena gue udah seneng nih, udah dapet keluarga yang emang bener-bener nerima gue, udah dapet cewek yang bener-bener kayaknya udah sesuai ekspektasi gue lah. Nah tapi di satu sisi gue gak mungkin dong gue ngabain ibu gue sendiri. Ibu gue loh, kalau nggak ada ibu gue nggak bakalan gue ada, nggak bakalan di sini gitu. Nggak bakalan ketemu cewek itu juga gitu. Iya makanya kalau pikiran gue, ibu gue ya benar segala-galanya buat gue. Makanya di situ gue nggak boleh egois. Akhirnya gue ngasih omongan gini ke orang tuanya, bu ini mohon maaf ya, saya bukannya saya nolak, saya bukannya saya nggak mau, bukannya saya sombong, enggak. Tapi kalau untuk disegerakan menikah, mohon maaf saya belum bisa, karena saya juga masih punya urusan di rumah, saya masih punya masalah keluarga, cuman nggak gua utarain. Iya namanya juga pribadi. Iya privasi lah, belum gua utarain di situ masalah ibu gua yang sakit, masalah keluarga gua yang lagi kacau. Cuman gua bilangnya saya lagi masih ngurusin urusan keluarga, urusan pribadi. Tapi insya Allah kalau seumpamanya kita ada jodohnya, insya Allah saya bakal maju. Saya nggak bakal pikir panjang lagi. Karena kan konsep jodoh itu kan sehebat apapun kita menghindari, pasti kita akan bertemu. Di kemudian hari. Iya, sejauh apapun kita menolak, pasti kita bakal ketemu. Itu yang namanya jodoh. Itu sih. Nah makanya gue di situ ngeyakinin, dan alhamdulillah dari pihak keluarga ceweknya itu benar-benar ya udah nerima gitu, ngerti gitu. Karena emang nggak bisa dipaksain juga. Karena mungkin orang tua kan lebih ngerti, lebih paham ya. Terus respon apa? Cewek lu sendiri gimana? Ya cewek sih, gue kan nggak jadian nggak apa, cuman kita kan kenal sebatas kenal, terus mungkin punya perasaan masing-masing. Ceweknya nggak ada penolakan gitu, nggak maksa, nggak apa, ya udah gitu terserah. Sejalannya waktu aja. Ceweknya bilang ya nggak bisa maksa juga sih harus menikah sekarang ataupun besok, karena emang kita itu kan nikah kan ngelihat keadaan dulu. Takutnya ya kalau kita maksa, kita itu justru yang diutamakan nafsu, bukan keyakinan kita gitu, bukan sesuai syariat kita gitu. Makanya dari situ ya udah, gua udah bicarain secara baik-baik, gua udah apa segala macam, ya udah akhirnya nggak diterusin tuh obrolan itu, sampai akhirnya si ceweknya berangkat ke kota, gue juga pindah kerja ke Tangerang itu sebelum gua kecelakaan. Tapi di situ ya gua udah janji sama diri gua sendiri,
gue pengen ngumpulin dana, pertama buat penyembuhan ibu, kedua pengen nikah. Karena si ceweknya kan nggak mau ribet, nggak mau kita resepsi segala macam, kita cukup di KUA, ada penghulu, ada saksi. Gue itu niat gue ya kerja, pertama ibu sembuh. Karena gue udah hitung-hitung pendapatan gue, ini udah cukup buat kesembuhan ibu. Gue udah punya cukup juga buat ngumpulin buat gue sendiri gitu, buat pernikahan ini udah cukup banget gitu. Sampai akhirnya di bulan Desember itu kejadian yang nggak pernah diduga-duga, gue harus kecelakaan di tengah-tengah impian gue yang masih melambung tinggi, ibu gue yang belum sembuh. Gue harus kecelakaan dan sayangnya itu gue nggak cerita sama si ceweknya. Nah mungkin kesalahan gue ya, gue nggak cerita ke keluarganya karena emang apa ya, belum mampu ke sana sendiri gitu kan. Bukan belum mampu, gue kan nggak terikat hubungan secara resmi. Iya juga sih. Gue nggak apa ya, gue kayaknya dulu itu malu banget serius. Gue kecelakaan, masa gue harus curhat segala macam ke dia, ini gini, ntar kita nikah gimana. Kesannya kayak kita nyari bantuan atau kayak ngerepotin juga iya, gitu makanya ya. Jadi kesannya ya. Itu di situ gue kayak bener-bener terbelenggu dengan pikiran gue sendiri, kayak aduh ini gue harus gimana, harus ngapain. Terus akhirnya sempat ngontek atau nelepon atau ngasih kabar? Sempat ngontek ngasih kabar, cuman gue nggak jujur gue kecelakaan. Nggak jujur berarti nggak tahu, taunya dia sehat aja gitu. Taunya dia sehat terus. Sampai akhirnya nih gue bulan Desember akhir Januari dia itu berangkat ke luar negeri, ke Saudi. Bisa taunya gimana tuh? Kan lu gak kontekan coy. Gue kontekan, tetap jaga kontekan. Dia cerita ke gue, katanya mau berangkat ke Saudi tepatnya. Gue jujur dalam hati gue pengen ngelarang. Tapi kalau gue mau ngelarang, gue nggak punya alasan yang kuat. Pertama gue kecelakaan, kedua gue nggak punya penghasilan lagi dong buat ngejamin dia, buat ngejamin ibunya. Jaminan berarti ya. Nah kecuali kalau gue masih kerja, gue masih punya penghasilan, gue ngelarang itu kuat. Gue nikahin pas gue sakit pun itu kuat gitu alasan gue. Masih punya alasan. Tapi waktu itu karena lu bayangin aja dah, lu kecelakaan, badan lu harus lumpuh sebelah, terus nggak punya penghasilan, lu punya kewajiban, punya hak nggak buat ngelarang orang lain yang statusnya belum menjadi siapa-siapa lu? Ya kitanya juga jadi kesannya agak minder juga sih. Iya, jadi gue minder juga di situ kan. Gue cuman diem, dia bilang kayak gitu mau berangkat, ya udahlah, mau gimana lagi. Pikiran gue cuman kalau kita jodoh, kita bakal ketemu, kita bakal nikah. Kalau kita nggak jodoh, ya mungkin agak nyesek juga sih. Tapi ya mungkin itu kan takdir Allah sendiri kan. Udah jalannya. Iya udah gitu jalannya ya? Makanya ya udahlah. Kalau gue takdirnya ke sana, gue bakal ketemu. Kalau enggak ya mungkin gue bakal menemukan sosok yang lain gitu. Terus habis itu gue masih kontekan sampai bulan Maret akhir. Maret akhir itu HP gue masih berfungsi sampai akhirnya gue nggak tahu HP gue tiba-tiba mati. Tahun berapa? Maret 2022. HP gue tiba-tiba mati. Di situ gue nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi anehnya setelah 10 bulan kemudian HP gue hidup lagi. Hidup sendiri tanpa diservis atau ada apa-apa? Iya, tanpa diservis. Gue cas, gue hidup-hidupin, ternyata hidup sendiri. Iya. Setelah 10 bulan, lu bayangin 10 bulan. Pas gue cek, kartu gue udah mati, udah keblokir, kontak-kontak udah pada hilang, termasuk kontak dia. Itu gue yang gue bikin nyesek itu kayak pikiran gue itu separuhnya kepikiran dia terus. Iya sih. Pikiran dia, yang di pikiran gue itu, gue pikirannya gini, dia gimana kabarnya di luar, keluarganya gimana, ibunya gimana. Gue tahu rumahnya dekat, nggak terlalu jauh ya, 15 menit lah. Cuman kenapa nggak kepikiran ya udah gue mampir atau? Sebenarnya gue ada pemikiran ke situ, cuman yang gue takutin itu kalau gue kesana, pertama kan gue gak punya kendaraan, udah nggak punya apa-apa, gue serius. Kendaraan udah kejual,
Gua nggak punya pekerjaan, gua nggak punya uang. Dengan tubuh yang kayak gini gua sok-sokan ke sana, sungkem ke orang tuanya. Respon orang tuanya emang bisa ngejamin menerima gua? Iya Kan sih. belum tentu. Terus belum lagi takutnya kalau gua maksain ke sana, tiba-tiba kalau dia udah nikah gimana? Ya, Kan kita double-double sih nyeseknya sih. kan kita nggak tahu kan, setelah 3 tahun gua nggak tahu kabarnya, gua maksain ke dia, tahu-tahu dikasih kejutan kayak gitu kan. Takut nambah, bukannya nambah ini, nambah down lagi ya. Iya, Kita makanya mau bangun lagi, mau bangun nih dari keterpurukan bisa dibilang kan. malah makin terpuruk ntar. Iya Makanya sih benar, itu pikir panjang. sebuah apa ya, gue juga bingung. Tamparan ya, kalau Iya. bisa bahasa kerasnya Gue kayak pengen, tamparan juga sih ya. gue sempat ngobrol-ngobrol ke orang-orang ya, ke teman cewek, teman cowok, ini gimana ya? Ada yang temen cewek ya, dia itu ngasih saran, mending lu samper aja ke rumahnya, lu bicarain baik-baik, ibunya pasti ngerti, keluarganya pasti ngerti. Tapi gue di sisi lain, gue punya minder juga. Bener sih. Harga ya. diri seorang cowok apa sih? Iya, Bekerja iya. kan? Mm-mm. Gue keseharian gue berobat aja belum kelar, masih berobat jalan, masih nungguin operasi. Ketambah badan gue kayak gini, gue nggak punya kendaraan, nggak punya pekerjaan, mungkin penghasilan juga ya. Kadang-kadang gue punya penghasilan, kadang-kadang enggak, gitu. Jadi gimana ya, terlalu berat banget serius. Kalau buat gue sendiri ya, makanya sempat ada keinginan ke sana, sempat pengen banget keinginan ke sana, tapi ya gue bisa ngeremnya karena itu. Gue harus benar-benar pikir panjang lah kalau ke sana lagi. Lu kan udah kehilangan kontaknya nih, barangkali ada akun media sosial yang lain kayak Facebook lah atau apa gitu lah. Dia itu Gimana? nggak gila sosmed, nggak main Instagram, Facebook, TikToknya juga nggak ada. Dulu mungkin TikTok Cuman juga WA belum ada ini ya, nggak ada, maksudnya belum rame gitu. Cuman WA doang. WA. Dia bilang nggak mau lah, nggak mau kayak gitu. Iya, Cuman iya, WA iya. doang. Makanya susahnya itu gitu. Iya. Gue nggak bisa ngelacak dia di mana, kabarnya ngapain, apa segala macam, gue nggak tahu banget. Awal pertemuannya itu kayak gimana sih? Bisanya ketemu dia terus ya tiba-tiba langsung suruh main ke keluarganya, kan berarti kan itu Itu sebenarnya itu apa ya, ceritanya panjang banget sih. awal mulanya ya, Gua itu seingatnya. taunya itu dia dulu ya Facebook, dari zaman Facebook kan, dulu kan Facebook rame ya. Kita tuh berteman di Facebook itu lama, cuman nggak pernah saling tegur sapa. Cuman kayak kita balas like for like doang. Oh gitu. Nah, Oh. udah zaman Facebook udah berakhir tuh, kita kan ngalamin Instagram segala macam. Nah, di Telegram tuh, pertama di Telegram, dia main Telegram dulu. Ternyata pas gua lihat-lihat, gua kayak nggak asing banget, ini orang itu pernah tahu gitu, pernah kenal, tapi di mana gitu. Akhirnya gua cobain buat ngechat lagi, buat ngejalin komunikasi lagi. Ternyata dia juga gitu. Kata dia, emang iya ya kita pernah kenal di Facebook, tapi aku juga lupa ingat, kata dia. Kayaknya nggak asing, kamu itu nggak asing, tapi siapa gitu. Nah makanya di situ setelah kenalan ini gue ternyata iya bener, gue tahu lu itu, gue udah kenal lu itu dari dulu, cuma nggak sempat negor gitu. Akhirnya kita berlanjut ke WA, dia di situ Telegramnya udah nggak aktif lagi, di WA kita komunikasi sampai teleponan segala macam, itu belum ketemu secara fisik, itu belum ketemu, kita cuma tahu video call, telepon, udah gitu doang sama chat. Tapi di situ yang gue salutnya itu orangnya itu, pertama orangnya itu belak-belakan, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin lah. Gue suka orang yang kayak itu, yang nggak jaim, daripada orang yang jaim yang cuman kayak jaga image doang. Itu gue kurang cocok sama cewek yang kayak gitu. Iya. Cocoknya ya cewek yang Apa adanya. Dia itu orangnya apa adanya, jujur. Kalau dia punya masalah cerita, terus
pekerja keras. Yang gua salut dari dia itu pekerja keras. Dia itu nggak melihat ini pekerjaan ini. Yang penting dia kerja. Pekerja keras. Ada uang buat keluarga. Taunya pekerja keras, Mas Erik dari mana gitu mainnya? Dari history dia. Oh, story. Dia cerita di chat sama di telepon, dia suka cerita. Terus orangnya itu nggak pilih-pilih pergaulan. Siapa aja ya udah, kalau niatnya buat berteman silaturahmi ya udah ayo. Nah, gue itu tipenya itu orangnya itu, kalau gue sendiri ya gue nggak pilih-pilih pertemanan, jadi emang bener-bener cocok. Nah, di situ itu kan gue kan laki-laki nggak cukup ngelihat tahu seseorang itu cuma dari chat doang kan ya. Iya bener. Akhirnya ada kesempatan nih buat ketemu, buat silaturahmi. Gue ketemu langsung, gue pengen tahu ini jawaban dari ibunya, dari keluarganya itu sesuai enggak sama penjelasan dia. Awalnya dia yang ngajak apa Dia kamu? ngajak. Ngajak. Dia ngajaknya gini. Pertama ngajaknya ketemunya di mana kata gue ya. Kesini aja, kamu langsung ke rumah silaturahmi sama Langsung ibu. ke rumah. Iya. Ajaknya ke rumah, sama kenalan sama ibu sama keluarga. Ya di situ pertama gue pikir-pikir lagi ya. Gue kalau prinsip gue ya, kalau gue udah melangkah ke rumah cewek, berarti gue udah siap nih. Nah itu. Siap segalanya. Ya udah di situ udahlah gue pertaruhin semua. Pas ketika gue silaturahmi ke rumahnya, ternyata setelah ngobrol sama ibunya itu gue dapat pencerahan. Apa yang diomongin sama dia, apa yang diceritain sama dia, apa yang diceratin sama dia, ternyata sesuai apa yang diomongin sama orang tuanya. Di situ makin nambah Rasa sukanya iya, nambah jadi gitu ya. rasa Pengen taunya. Rasa penasaran gue itu makin bertambah gitu. Jadi gue udah bener-bener jatuh banget nih sama ini cewek. Tapi ternyata takdirnya itu emang takdir yang belum pas gitu. Kita ketemu itu di saat keluarga gue lagi kena musibah. Kalau nggak kena musibah, gue udah nikah. Gue nggak bakal pikir panjang lagi, serius. Karena di situ lo udah finansialnya ya udah Udah siap gitu ya. Udah siap. Secara kan si keluarganya nggak banyak tuntutan, nggak menuntut ini menuntut itu segala macam. Yang penting nikah secara sah gitu. Iya, sah agama, sah negara kan. Jadi kayak gitulah pertemuan gua sama dia. Nggak ribet, nggak pakai drama ini segala macam. Kita ketemu seadanya dan ya udah ngobrol gitu aja jalan sampai akhirnya kayak gini, dengan posisi kayak gini. Gua nggak tahu dia di mana, ngapain, sama siapa, kabarnya nggak tahu. Oke, iya. Tapi Mas Erik, dalam hati yang paling dalam Mas Erik itu kira-kira masih ada pikiran Berharap. Ya ada harapan kecil atau ada? Gua kalau boleh jujur ya. Iya. Gua kalau boleh jujur, gua nggak ada niatan buat ngejatuhin hati ke cewek lain. Pertama, gua juga nggak punya rasa tertarik ke cewek lain selain ke dia. Sampai sekarang rasanya masih gua jaga. Gua masih berharap, gua masih ngedoain, gua masih intinya objek utama gua masih dia. Yang jadi bayangan, yang jadi hayalan, yang jadi impian, itu fokusnya masih ke dia. Luar biasa, itu mungkin yang dinamakan cinta sejati ya, mungkin kayak gitu. Ya, meskipun orangnya nggak pernah connect, tapi hati kita itu masih ke dia. Dalam hati nurani kita. Karena kalau gua ini gini ya, kalau konsep cinta menurut gua, cinta itu kan anugerah dari Allah. Tuhan kita kan Allah, Islam. Cinta itu merupakan satu anugerah yang harus kita jaga. Sumbernya pun suci kan, Allah kan maha suci. Jadi kalau cinta itu melampiaskan nafsu itu nggak bisa. Cinta itu kan ikhlas, menerima, ridho. Jadi konsep itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita cintanya cuma sebatas, wah, gue cinta sama dia karena badannya bagus. Cuma sebatas melampiasin nafsu doang, itu bukan cinta itu namanya. Kalau cinta itu ya udah menerima semuanya. Kita udah suka sama satu orang, kita udah jatuh cinta sama satu orang,
selain kelebihannya kita juga harus menerima kekurangannya. Tapi misalkan nih, Iya. Mas Erik cinta sama si A, Iya. bener-bener cinta ya. Tahu-taunya si A itu ternyata di ujungnya itu Kenapa? bisa dibilang buat kecewa Mas Erik gitu. Ternyata dia nikah sama yang lain gitu. Itu gimana? Masih bisa bilang ada rasa cinta di hati Jadi Mas Erik kalau gitu. kalau gue itu orangnya yang percaya qada dan qadar takdir ya. Gue percaya takdir. Seseorang gak mungkin jatuh cinta kecuali takdir Allah, kecuali atas izin Allah. Nah, karena cinta itu anugerah. Meskipun si ceweknya mungkin ya bikin gue kecewa karena emang harus memilih jalan yang lain dengan orang yang lain yang berbeda. Gue akan tetap mencintai dia sampai benar-benar Allah nyabut rasa cinta gue. Luar biasa Serius. itu. Daripada gue nyari pelampiasan ke cewek lain, berbuat yang enggak ataupun mungkin dengan istilah yang lain, itu kayaknya kayak ngotorin hati gue. Mending gue tetap di jalur gue mencintai dia sampai benar-benar Gusti Allah ngasih jalan yang lain buat hidup gue. Keyakinan Mas Erik sendiri nih, Iya. kira-kira dia udah nikah apa belum? Kalau keyakinan gue itu, Gimana? kalau keyakinan gue dia Lebih belum, condong kemana nih? belum nikah. Belum. Belum. Mudah-mudahan Mas Erik, saya doakan emang jodoh Mas Erik gitu bisa ketemu Amin, amin. di lain hari kan. Kalau keyakinan gue belum dia itu belum nikah, belum tertaut sama sosok laki-laki lain. Dia itu masih menyendiri kalau keyakinan gue ya, karena gue nggak tahu ya yang namanya datang ke mimpi itu dari setan, nggak tahu dari jin, nggak tahu dari yang maha suci sekaligus. Gue nggak tahu. Dia itu sering datang ke mimpi. Kita itu sering ada pertemuan. Sering ada pertemuan, kita itu sering ngobrol, kita itu sering mengutarakan. Tapi realitanya kita kan nggak tahu. Nggak pernah kontak, nggak pernah Iya. apa ya, nggak tahu nomor, nggak tahu media sosial, nggak ada komunikasi sama sekali ya. Tapi Nggak ada sama sekali. kayak kontak batin sih bisa dibilang. Mas Erik di sini mikirin dia, ternyata belum tahu. Siapa tahu gitu. Dianya juga ternyata masih pikiran sama Mas Erik. Ya siapa tahu sih, nggak tahu sih. Tapi sampai sekarang sebenarnya tahu kan rumahnya kan. Tahu. Cuman karena ya emang keadaannya belum siap. Iya, keadaannya. Kalau gua kesana itu resikonya terlalu tinggi. Terlalu tingginya gua harus siap. Mungkin gua ditolak kalau sama keluarganya karena keadaan fisik gua kayak gini. Karena keadaan kayak ekonomi gua yang gua nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Gua juga harus siap direndahin serendah-rendahnya mungkin. Kita gini aja, mikir aja ya. Jangan lihat ke orang lain aja, ke diri kita aja dulu. Ketika kita melihat orang yang berbeda dari kita kan suka, alhamdulillah gua mah segini, nggak kayak dia mah nggak gimana gitu. Itu secara tidak langsung kita itu udah ngerendahin orang sebenarnya. Kayak gitu doang bahasanya padahal ya. Iya, alhamdulillah. Emang iya bersyukurnya ada, tapi karena emang ada tolak ukur ke dia, nggak kayak dia mah itu ya Allah tangannya kayak gitu, kakinya kayak gitu, hidupnya menderita. Jadi secara tidak langsung kita itu udah merendahkan orang lain. Meskipun bahasanya halus. Dalam hati itu yang nggak diutarain. Syukurnya ada, tapi penolakannya ada. Itu secara tidak langsung udah merendahkan orang lain. Biasa sih. Makanya itu gua yang harus gua apa ya? Ketika kalau gua maksain, resikonya terlalu tinggi, gua harus siap mental, pikiran, keimanan mungkin bisa gimana? Oke, kita misalkan nih Mas Erik ya, Iya. tiba-tiba ketemu di jalan, terus tegur sapa kan, ngobrol sebentar, langsung nih si cewek itu ngajak mampir lagi, silaturahmi lagi. Gue langsung ke rumah. Nah, itu berarti jalan yang beda kan? Iya, beda. Berarti lewat perantara cewek lo lagi gitu. Iya. Iya. Gue langsung ke rumah, gue mau ceritain semua Apa adanya. tentang gue, kenapa gue bisa kayak gini, kenapa gue selama bertahun-tahun mungkin nggak ada kesana segala macam. Gue mau ceritain semua, serius. Iya Mas. Ya walaupun gimana ya, gue juga nggak tahu gue bakal diterima lagi, nggak tahu gue ditolak, nggak tahu gue dibuang, nggak tahu gue direndahin, gue nggak tahu. Tapi ya kalau emang ada
kesempatan yang mungkin yang lu bilang tadi di pertemuan lagi sama ceweknya terus diajak lagi, gue pasti ke rumah. Iya. Karena emang dia yang ngajak gitu ya. Iya, karena emang udah ada komunikasi sebelumnya gitu. Kalau ujung-ujung lu yang ke situ kesannya kayak gimana ya? Iya, gue kayak ngasih kejutan yang memilukan gitu. Iya. Kalau menurut gue kayak kurang cocok aja gitu, nggak pas waktunya. Iya Mas Erik. Beralih nih ke obrolan yang lain mungkin ya, yang buat Mas Erik katanya sekarang lagi agak ini ya, apa namanya, art block ya. Masih art block nggak nih? Art block tuh itu kondisi seorang pelukis itu udah nggak tahu nih mau ngelukis atau apa gitu, atau udah nggak tahu jalan ngelukisnya mau kemana, atau nggak Kalau mau ngelukis lah, gitulah art block. art block sekarang lagi art blockan istilahnya. Masih. Iya, art block. Kayak gimana ya? Art block itu kalau kata orang ya, kalau kata mungkin lebih ke apa ya? Mungkin kalau istilah kitanya ada orang yang bilang, "Oh, itu mah cuman males doang." Males. Pertama, itu mah cuman apa namanya? Pengalihan ini aja, sebenarnya lu udah nggak punya konsep segala macam. Ya gue sih nggak menolak perkataan begitu ya, karena emang pemikiran orang beda-beda kan ya. Kesimpulan yang disimpulkan itu juga berbeda. Tapi yang gue alamin, setelah gue alamin ya art block itu emang bener ada. Terus yang bisa ngerti ya cuman yang ngalamin gitu. Cuman seniman itu, pelukis itu yang Lu bayangin aja, biasanya orang yang lagi ngelakuin sesuatu itu sesuai mood ya. iya. Kalau moodnya bagus pasti terus-terusan kan ya, Iya. bisa konsisten. Nah, art block itu ya meskipun kita moodnya bagus, kita nggak punya masalah luar, masalah pribadi, masalah internal, eksternal segala macam, itu bisa aja terjadi. Sama kayak gue nih, gue lagi ngelukis, kayaknya ini yang terakhir nih, ini yang terakhir. Lagi ngelukis ini udah jadi, tiba-tiba mood lagi bagus, gua nggak punya masalah segala macam, tiba-tiba besoknya pas mau ngelukis kayak tangan gue itu nggak bisa megang pensil, berat. Gua gambar yang kecil apa yang gampang aja Yang tuh. gampang. Itu nggak bisa, serius. Gambar buletan aja ini kok kayak gini, jadi pikiran itu kayak muter terus, kayak Itu. kayak keblokir, kayak apa ya, kayak tiba-tiba nggak bisa aja gitu. Itu faktornya gimana sih menurut Mas Erik nih? Apa ada karena kebosanan gitu, karena ngelukisnya ini doang? Kalau faktornya itu banyak, bisa jadi eksternal ada masalah, mungkin ya orang yang sering bermasalah di luar ada. Faktor internal dirinya sendiri sama mungkin keluarga, saudara, Iya. teman-temannya. Terus faktor cinta juga bisa. Orang yang selalu mengutarakan cintanya, pacaran segala macam, menjalin hubungan dengan seseorang, tiba-tiba ada kerenggangan, ada masalah, itu bisa jadi. Terus ada juga yang kayak gua tiba-tiba anjlok, nggak mau sama sekali, itu ada. Iya. Lo kan pernah chatan sama gue, katanya art block apa. Ternyata emang kondisi seorang seniman atau pelukis gitu yang nggak mau melukis lagi gitu. Iya, jadi nggak tahu emang kenapa gitu. akal idenya itu udah keblokir. Gitu ya. Meskipun kita tahu moodnya lagi bagus, kalau udah art block udah gitu, kayaknya gak enak aja. Tapi gue sendiri salut sama Mas Erik karena waktu pertama bikin channel Join Art Official ya. Awalnya itu apa? Awalnya namanya Join Art ya. Tapi kalau nama akun Instagramnya Erik Meteo. Nah, gua kan pernah sempet kehilangan kontak lu ya. Iya. Gua waktu itu yang masih inget itu kontak game kalau nggak salah, kontak Game. Mobile Legend kalau nggak salah. Gua chat, ternyata nggak aktif. Gua gimana ya? Padahal gua, aduh, pengen kontekan gitu, pengen komunikasi ya, pengen ngobrol. Gua kan udah ganti juga nomornya, lu kan juga nggak tahu. Gua juga nggak tahu lu ganti HP atau ganti kartu, nggak tahu lah. Tiba-tiba gue buka Instagram, nih, ini namanya
kalau nggak salah Fatma Ya Fatma Negara. Negara. Fotonya nggak asing gitu, siapa ya? Oh ya ini bener nih teman gue nih. Erik ini Eka nih. Gue langsung chat. Ya bener. Terus gue lihat-lihat kan story profil terus galeri lah. Ternyata lu lagi gelutin lukis. Iya, lagi belajar lah. Iya. Gua konek berapa lama ternyata lu itu udah bikin channel YouTube ya? Udah mulai bikin. Udah mulai bikin. Gua salutnya di situ karena lu itu termasuk konsisten banget gitu. Tiap hari, hampir tiap kali lu upload kan. Karena gue lihat, gue sering nyari-nyari informasi, nyari-nyari ilmu mungkin lewat sosial media, lewat YouTube. Ada beberapa channel yang memotivasi gue tentang ilmu-ilmu YouTube. Katanya kalau kita nggak bisa kejar jam tayang, kita banyakin aja upload, jumlah upload tiap hari. Kalau kita kualitas masih menurun nih, masih mungkin di bawah rata-rata, ya udah jam uploadnya kita kencangin tiap hari kalau bisa. Nggak harus seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau bisa setiap hari konsisten 5, 6 nggak apa-apa katanya. Terus selain lukis nih, Mas Erik juga kayaknya kalau nggak salah nih suka ngalam, mendaki kalau nggak salah ya. Mendaki dulu pernah sih ke Ciremai. Cermai. Iya. Itu pertama kali mendaki. Pertama kali mendaki dan pertama kali langsung gunung yang tinggi. Ciremai itu kan paling tinggi di Jawa Barat. Itu kepikiran nggak, gua kuat enggak nih naik gunung yang segitu tingginya, Kalau pikiran gua, medannya gimana gitu. kalau gua pikirannya gini. Gua dari dulu kebiasaan mikirnya gini. Kalau orang lain bisa, kenapa gua enggak? Kita sama-sama punya kaki dua, tangan dua. Kita sama-sama punya impian, sama-sama punya cita-cita. Kenapa gua enggak bisa? Iya. Dan Makanya- akhirnya Makanya gua coba loh tantangan itu gua coba. Ya udah, akhirnya gua sampai juga di atas. summit juga ya di atas ya, sampai ke puncak. Walaupun ya kendala pasti ada, keluhan pasti ada. Gua awalnya ngeluh, awalnya ngeluh, karena emang gua pertama kan. Awalnya gua ngeluh ke teman gua, capek ya mendaki itu. Tapi teman gua itu nyemangatin, semangat, nggak boleh gitu. Kalau mendaki kita itu harus, tujuan kita itu ke atas puncak buat menikmati alam, terus buat mensyukuri nikmat alam gitu, nikmat Tuhan semesta alam. Buat pengalaman juga kan. Kita itu jangan punya pemikiran buat ngeluh, buat nyerah, buat apalagi cuman pikiran kita itu cuman udah berhenti di sini aja. Kita tuh jangan, kita itu harus sampai di atas, harus bisa pulang lagi. Nah di situ gua udah dapat motivasi, gua udah dapat semangat, ya udah akhirnya gua naik lagi semangat gua sampai akhirnya sampai ke atas. Perasaannya gimana itu Mas Erik? Perasaannya ketika gua lihat dari bawah, kayaknya gunung itu cuman gitu doang, cuman kayak kerucut. Iya. Udah nggak ada indah-indahnya. Tapi ketika gua menapak ke jejak gua di gunung sampai ke atas itu kemplong banget, lega. Gua bisa lihat pemandangan yang lain, gua bisa lihat orang-orang itu ketawa, orang-orang itu senang. Terus gue juga benar-benar gue di situ ngelihat bumi itu kayak lukisan, kayak wah benar-benar ini sang maestro gitu, sang seniman asli itu ya cuman Allah gitu yang bisa nyiptain ini semua. Itu kita itu benar-benar kecil, kita itu nggak benar-benar apa ya, Nggak ada apa-apanya. nggak gitu. ada apa-apanya gitu dibanding ya sang pencipta asli yang sesungguhnya. Itu kita itu nggak ada nilainya. Kalau Perjalanan dari bawah ke atas sampai ke puncak itu berapa lama Mas Erik? berapa lama ya, gua Satu start hari? itu habis Jumatan 1:30 mungkin ya, sampai ke posko penginapan itu di pertengahan tanjakan Asoy kalau nggak salah. Asoy apa Apuy? Asoy. Asoy, nggak Kalau tahu, Apuy soalnya itu saya- lewat Majalengka. Oh iya. Gua kan lewat Palutungan. Oh Palutungan, iya. Lewat di tanjakan Asoy itu sekitar jam 5. Gua langsung ngediriin tenda. Langsung di situ tuh persiapan buat tidur dulu, ngisi tenaga dulu, tidur.
habis itu malamnya itu gue sempet bangun tuh malamnya jam 12 karena benar-benar anginnya kencang banget, cuaca juga dingin banget, itu gue ngerasa dingin banget, gue nggak kuat, gue harus bangun, harus ngelakuin aktivitas, ngumpulin kayu bakar, langsung tuh di depan api semua. Terus yang ada cemilan gue makanin cemilan sama anak-anak sama teman-teman. Akhirnya tidur dulu sebentar jam 2:30, jam 3 itu jam 2:30 kita summit, melanjutkan perjalanan ke atas sampai ke puncak itu jam 4. Jam 4 Jam 4 subuh. subuh Setengah berarti dari jam 5 sore ya? Iya. Start jam 1:30 siang. Ngecamp jam 5 sore. Ngecamp jam 5 sore. Berangkat lagi 2:30 sampai ke puncak itu jam 4-an lah. Sekitar 15 jam atau 16 jam itu ya? Iya, perjalanan. Udah sama ngeres segala macam, udah sama tidur. Dan itu gue termasuknya agak telat. Gue sebelum di puncak itu matahari udah agak keluar, udah merah. Harusnya kan gue di puncak matahari keluar. Ini ya apa? Ngelihat proses sunrise. Sunrise. Iya, sunrise. Matahari terbit gitu ya. Ya, matahari terbit. Luar biasa itu. Momen-momen yang kayak gitu itu emang sulit didapatkan. Kecuali emang lagi di atas. Nah, iya. Pokoknya enak banget lihatnya. Buat foto-foto, buat apa udah. Itu momen kalau bagi gue ya, momen yang nggak bakal bisa gue lupain, dan nggak bakal bisa dilupakan sih sama teman-teman, sama orang lain. Mungkin yang orang-orang yang mengalami kejadian kayak serupa ya, yang orang-orang para pendaki itu benar-benar sebuah kenangan yang sangat indah gitu, indah banget. Kita itu bisa berinteraksi langsung dengan alam, kita itu bisa tahu, oh ini tuh gini, ini tuh gini. Gak cuman kita dengar cerita, lihat video, gak cuman jadi penonton doang. gitu Iya, ya. gak cuman jadi penonton doang gitu. Justru kita itu jadi aktor di situ, turun langsung kan. Dan sekarang mau ada rencana pengen Kalau rencana sih ada, insya Allah bulan Agustus kalau nggak meleset. Agustus ya. sekarang tahun Agustus tahun sekarang kalau nggak meleset ya. Oh. Tapi ya gue juga kan lagi berobat juga, gue harus ke rumah Masih sakit. masa perawatan. Kalau jatuhnya mungkin gue enggak sih, belum ada takdir buat operasi di rumah sakit, gue pasti muncak. Itu juga kalau ada takdir buat muncak. Kalau takdirnya beda ya mungkin gue nggak jadi muncak. Tapi masih ada keinginan gitu ya. Keinginan sih masih ada, alhamdulillah. Muncak. Jangan sampai kita itu, kalau gue ya dikasih tahu bukan sama teman sih, sama sesepuh lah. Kita itu hidup itu harus punya harapan. Jangan pernah kita itu putus harapan. Karena Allah itu ngasih harapan ke hambanya. Yang beriman, yang mengimani dia. Kalau kita nggak punya harapan kan kita nggak punya doa, nggak punya tujuan. Bener nggak? Kita itu kayak jalan itu kayak kosong aja. Mau kemana tujuan kita itu? Mau di kemana ini? Kita itu dilahirkan di dunia. Nah, ini dunia itu garapan buat kita. Kita ini mau digarap, dunia ini mau diapain? Kalau kita nggak punya harapan, nggak punya impian ya mentok di situ-situ aja gitu. Meskipun gue dengan keterbatasan gue yang sekarang, tapi gue masih punya harapan, masih punya cita-cita. Cita-cita gue tinggi banget. Gue nggak pernah ngegantungin cita-cita gue sebatas jemuran. Sebatas jemuran ya apa yang mau digapai gitu. Cuman cetek doang. Dijemur, kering angkat. Iya, udah kan puas juga kan. Nggak bakal ada kemajuan lagi setelahnya. Makanya gue ngebenerin juga istilah, jangan gantungkan cita-citamu sebatas jemuran, tapi gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, setinggi angkasa. Biar kita itu setiap harinya nggak pernah putus harapan, nggak pernah berhenti buat berjalan, nggak pernah berhenti buat berusaha, berikhtiar. Oke Mas Erik, terima kasih nih. Kayaknya kita udah lumayan lama nih
ngobrol-ngobrol ya, bisa dibilang curhat ya. Iya. Ini banyak momen yang atau pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Mas Erik, dari obrolan yang Mas Erik sama saya nih. Kira-kira dari kesimpulan ini, kesan dan pesan apa yang bisa disampaikan kepada kita gitu? Kesan dan pesannya apa ya? Yang pertama, kita itu, kalau dari gue sendiri ya, sebelum kita menilai orang itu, lihat dulu diri kita masing-masing. Kita itu udah baik enggak, udah bener enggak, udah sempurna enggak. Sebelum kita menilai orang, sebelum kita ngerendahin orang, sebelum kita mengukur kemampuan orang, lihat dulu di diri kita sendiri. Karena sebenarnya semua kesalahan itu bersumbernya dari diri kita sendiri. Dan untuk kaum-kaum yang mungkin ngalamin hal yang serupa kayak gue ini, jangan pernah, kita itu hidup itu jangan pernah berputus asa. Kita itu jangan putus harapan, jangan putus impian, jangan putus cita-cita. Karena seberat apapun kondisi kita sekarang, itu semua itu nggak bakal, Gusti Allah itu nggak bakal nurunin suatu masalah, suatu musibah, suatu cobaan di luar batas kemampuan kita. Yang penting kita yakin, kita berusaha, jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus ikhtiar, berusaha. Berusaha aja dulu. Masalah hasil, masalah endingnya itu ya bukan urusan kita, emang bukan urusan kita, urusan yang di atas. Yang di atas kan mewajibkan kita itu berusaha, ikhtiar, berharap, berdoa, ya udah kita lakuin. Sesuai apa yang disyariatkan, udah itu. Jangan pernah putus harapan, putus impian, udah sih itu aja. Oke kawan-kawan, rasanya kita udah cukup lama bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, curhat, saling curhat di sini ya, bersama Mas Erik Eka Permana, kawan gua nih, kawan yang ketemu di perantauan. satu kerjaan juga ya, satu pabrik ya. Oke, pesan saya ini, ketika kita punya suatu cita-cita, ketika kita punya suatu harapan, tapi harapan dan cita-cita tersebut belum kita capai atau enggak kita tercapai gitu, jangan putus asa gitu. Jangan berhenti sampai di situ, teruslah mencari alternatif atau jalan yang lain. Karena Allah mencarikan jalan lain atau alternatif lain pasti. Suatu saat nanti, asal kita yakin, asal kita mau berusaha. Oke, mari kita tutup acara atau ngobrol-ngobrol ini ya. Bisa dibilang podcast sederhana ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Inilah dia siji loro telu open mic. Terima kasih Mas Erik. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Siap. Dan kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, meskipun kita jauh ya. Saya dari Cirebon. Saya dari Kuningan. Ya. Siap lah. Oke, terima kasih ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih Mas Erik. Siap. Beres. Alhamdulillah.